Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan bunga tunggal. Jadi bunga tunggal ini Ibu revisi sedikit masalah rumusnya ya, supaya memudahkan kalian. Jadi yang harus kalian ingat, rumusnya bunga itu untuk mencari bunga sekian tahun, bunga n tahun, boleh di sini jadi n-nya nanti itu berganti-ganti, misalnya bunga 2 tahun, bunga 3 tahun, bunga 4 tahun. Nah ya, nah misalnya kalau misalnya bunganya yang diminta itu misalnya dalam beberapa bulan, bunga 1 bulan, bunga 2 bulan, bunga 3 bulan, berarti rumus ini. Kalau misalnya bunganya yang diminta itu dalam bentuk per hari, misalnya berapa bunganya setelah 30 hari, berarti ini n hari. Kalau dia bicara tentang hari, berarti kamu pakai rumus ini. Jadi ada 3 rumus ya. Ada 3 rumus yang harus kalian hafal. Nah, coba perhatikan nak. Bunga, N itu menunjukkan lama atau waktu. N ini bisa tahun, bisa bulan, bisa hari. Nah, kemudian M itu modal awal. Modal awal itu maksudnya seperti kalau misalnya dalam konteks peminjaman, kan kalau kita meminjam pasti ada bunganya ya. Kalau misalnya kalian juga menabung di bank, itu bank yang kasih bunga. Berarti tabungan tak menjadi bertambah. Misalnya kalian menabung di bank 1 juta, bank kasih bunga 10% per tahun. Berarti dalam 1 tahun tabungan tak itu bertambah 100.000 ya. Berarti setelah 1 tahun 1.100.000 tabungan tak. Jadi ingat di sini bunga N tahun, kalau N tahun berarti M kali persen P. Ini persen P itu suku bunga. Misalnya bunganya kan dalam bentuk persen ya, misalnya 10%, 12% dan sebagainya. Nah, N ini waktunya. Kalau di sini dia minta 2 tahun, berarti kali N saja. Kalau minta 2 bulan, berarti 2/12. Kalau minta 2 hari, berarti 2/360. Jadi ini menyesuaikan yang di belakang. Tetapi tetap rumusnya bunga itu pasti M kali persen P. Nah, dikali dengan waktunya, lamanya. Kalau misalnya tahun berarti N saja. Kalau dia berbicara tentang bulan N/12. Kalau dia berbicara tentang hari berarti N/360. Nah, bunga tentu saja sama dengan modal akhir dikurang modal awal. Maksudnya misalnya kalian menabung ya. Nah, bunga itu misalnya setelah 1 tahun tabungan kamu menjadi 1.100.000. 1.100.000. Padahal kamu menabung 1 juta. Berarti yang menjadi modal awal adalah yang ini. Yang menjadi modal akhir adalah 1.100.000. Berapa bunganya? Berarti tentu kamu kurangkan ini toh, kurangkan. Nah, kemudian untuk mencari modal awal berarti modal akhir dikurang bunga. Nah, untuk mencari modal akhirnya tentu saja misalnya berapa tabungan kamu setelah 1 tahun, berarti modalmu ditambah dengan berapa bunga yang dikasih oleh bank misalnya. Nah, kemudian angsuran. Ada yang tahu itu angsuran? Angsuran itu adalah biaya yang dibebankan ke kamu yang harus kamu bayar di tiap bulannya. Nah, atau di tiap tahunnya. Nah, biasanya kan di sini berbicara tentang bulan ya. Nah, jadi misalnya angsuran itu didapatkan dari mana? Ya, tentunya dari modal ditambah dengan bunga ditambah dengan lama waktunya begitu. Modal ditambah dengan bunga baru dibagi dengan lama waktunya. Oke, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya nanti Ibu akan berikan contoh soal ya.